duduk. Sebelum kita melakukan konseling, saya ingin bertanya, namanya siapa? Nama saya Syifa. Syifa melakukan konseling, kayak sesi konseling itu sebelumnya? Belum pernah, Kak. Belum pernah. Tahu ada layanan konseling di sini sama siapa? Saya tahu dari teman saya. Jadi apa yang membuat Syifa datang ke konseling ini? Saya merasa ada kejanggalan dalam sekolah atau pesantren. Jadi saya sekarang kelas 3, kelas akhir di pesantren. Bisa diceritakan lebih detailnya masalah apa yang memang membuat hari atau malam Syifa itu kayak merasa tertekan di situ? Oke, sebelumnya ini Syifa ini masih udah kuliah atau masih anak sekolahan gitu? Saya masih sekolahan di pesantren. Pesantren. Jadinya kata Syifa bilang, Syifa kayak ngerasa ada yang mengganjal di pikiran atau di Syifa itu, berarti itu di pesantren. Iya. Boleh dicerita itu kenapa? Ya, baik, Kak. Jadi seorang teman. Jadi dia sangat aktif, dia sangat pintar, aktif. Kemudian dia dipandang baik oleh guru itu. Malah semua guru dipandang baik. Jadi pada suatu hari itu ada kegiatan lomba mufradat. Nah, di setiap semester itu kami melakukan lomba mufradat. Jadi setiap siswa itu harus mengikutinya. Kemudian setelah kami mengikuti ujian mufradat tersebut dan diumumkan juara 1 sampai juara 3. Jadi saat itu saya pernah mendapat juara 1. Kemudian ada teman saya yang saya bilang seperti tadi, dia sangat pintar, tetapi dia tidak mau menerima bahwa kalau ada orang lain yang mendapat juara 1 tersebut, dia harus dalam pikiran dia emang harus ke dia selalu yang dapat juara 1. Dia tidak mau memberikan juara 1 itu kepada orang, dan kalau orang itu mendapat juara 1, dia malah kayak sombong gitu. Bukan sombong, malah dia merasa nggak enakan sama saya gitu. Berarti emang teman Syifa itu merasa dirinya lebih hebat lah, lebih bisa daripada Syifa kan. Tapi di sisi lain ini Syifa kan memang bisa menghandle diri, atau emang ada solusi kan di atas di semua itu permasalahan yang Syifa hadapi itu kan. Syifa pasti tahu tujuan Syifa itu kemana gitu kan. Itu tentu hal-hal itu emang Syifa kurang respon, tapi entah kenapa memang hal tersebut memang membuat beban pikiran kita. Syifa kan di posisi itu pasti memikirkan, kok bisa ya ada manusia yang memang dari segi kita pikir manusia itu punya takdir atau pasti Allah menciptakan takdir manusia itu berbeda-beda. Enggak mesti kita harus menjadi si A atau menjadi si B. Manusia itu adalah unik, dia punya keterampilan atau punya sesuatu yang high di sisinya masing-masing. Tapi di sini di saya ini ada dua pilihan, yang dimana Syifa ini jangan memikirkan itu, tapi Syifa ini kan punya tujuan dalam hidup itu. Mungkin hidup Syifa memandang ke depan itu untuk kemewahan untuk diri sendiri. Misalnya mungkin susah sekarang karena beban pikiran itulah yang membuat kita susah. Di sini Syifa tuh pasti mikir, ini untuk orang tuaku, aku ingin membuat orang tuaku bangga bahwa dia punya Syifa ini harus bisa membuat senyuman untuk orang tua Syifa. Jadi Syifa itu harus memilih, tidak perlu memikirkan itu, tetapi
mencoba untuk mencari jalan dengan memikir optimis. Memikir optimis itu lebih memikirkan memikir diri sendiri tanpa memikirkan permasalahan di samping itu. Misalnya kayak permasalahan Syifa ini sama kawan ini, gara-gara memikirkan tingkah dia tiap hari itu membuat Syifa beban ini. Jadi Syifa ini harus berpikir secara optimis, mencari kewajiban Syifa sendiri sebagai anak. Syifa harus memiliki jalan atau arah yang memang fokus ke diri sendiri. Yang kedua ini arahnya kayak gini, Syifa jangan terlalu memikirkan kawan. Kalau Syifa mikir kawan, bahwa Syifa ini selalu merasa mental Syifa ini down. Jadi di sini saya sebagai konselor ini untuk mengarahkan Syifa ini untuk terus fokus ke diri sendiri. Pikirkan apa tujuan Syifa ini tanpa melibatkan permasalahan di sekitar Syifa. Jadi pada sesi konseling ini apa yang bisa Syifa ambil untuk esoknya atau keesokan harinya yang membuat Syifa ini lebih optimis lagi, apa yang Syifa bisa ambil dari sesi konseling ini? Ya, jadi apa yang sudah kakak bilang tadi saya bisa dapat menangkap itu, dapat saya pahami bahwasanya jadi setiap manusia itu pasti punya permasalahan. Jadi saya sebagai anak sudah seharusnya punya tujuan. Jadi tujuan saya ini untuk memakan kedua orang tua saya. Nah, jadi samping itu saya juga punya banyak masalah dengan guru, baik dengan teman itu. Jadi menurut saya itu alhamdulillah sudah dapat saya tangkap bahwasanya saya harus memikirkan untuk tujuan saya ke depannya dulu. Jadi untuk masalah ini saya tidak terlalu memikirkan dengan masalah-masalah tersebut. Jadi saya tetap optimis menjalankan kehidupan saya sebagaimana seorang anak untuk membanggakan kedua orang tua dan terus belajar dengan semangat tanpa memikirkan hal-hal yang buruk. Alhamdulillah, dengan apa yang Syifa bisa tangkap ini, semoga kedepannya Syifa ini lebih punya tujuan atau memikirkan hal-hal yang memang membuat Syifa ini lebih semangat lagi untuk hidup tanpa memikirkan memang kita dalam lingkungan sosialisasi ini pasti ada sesuatu yang memang yang selalu membawa beban gitu pikiran. Alhamdulillah berakhirnya apa yang Syifa tangkap tadi, alhamdulillah berarti kita sudah berakhir melaksanakan sesi konseling ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Jika Syifa masih memerlukan sesuatu yang mengganjal di pikiran nanti Syifa ini, saya membuka pintu untuk Syifa untuk datang kembali ke sini. Sekian dari sesi konseling ini, nggak terasa akhirnya selesai juga pertemuan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak.